Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan keimanan di hati kita. Sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita tentang kisah ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Ibrahim. Yang ketika itu Allah ingin menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Di mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Qala wa min zurriyati. Aku mohonkan juga dari anak cucuku untuk menjadi pemimpin. Maka kemudian Allah mengatakan, Qala la yanalu ahdi zalimin. Bahawa janjiku, aku akan menjadikan anak cucumu sebagai pemimpin, tetapi bukan pemimpin yang zalim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam agama Islam, di mana Islam menganjurkan kepada kita agar kita bisa memilih pemimpin, yaitu pemimpin yang taat kepada agamanya. Karena kalau dia pemimpin yang taat kepada agamanya, tentulah dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada para pemimpin. Artinya adalah seorang pemimpin haruslah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika seorang pemimpin tersebut taat kepada agamanya, maka tentulah dia akan menjalankan kepemimpinannya dengan amanah. Dan kemudian kalau pemimpin tersebut taat dalam agamanya, maka tentulah dia akan berlaku adil kepada umatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada agamanya, dan dia akan berlaku amanah dan adil, maka seorang pemimpin tersebut juga haruslah berlaku jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Dan seorang pemimpin tersebut haruslah seorang pemimpin yang fatonah. Seorang pemimpin yang fatonah adalah seorang pemimpin yang cerdas. Seorang pemimpin yang tahu akan umatnya. Karena dengan kecerdasannya, dia akan bisa memberikan solusi bagi setiap permasalahan umatnya. Dan pemimpin yang cerdas tersebut, maka dia bisa menyelamatkan bangsanya dari keterpurukan dari berbagai bidang. Dari kemiskinan, dari kebodohan-kebodohan,
dan dari kesusahan, maka seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tentulah dia akan bisa menyelamatkan bangsanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bagaimana kisah Rasulullah SAW yang ketika itu menyelamatkan umat Islam dari gangguan orang kafir Quraisy. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, di mana hijrahnya Rasulullah ini adalah untuk menyelamatkan umatnya ketika itu. Rasulullah menginginkan agar umatnya bisa lebih berdakwah, bisa dan beribadah lebih leluasa lagi di kota Madinah. Begitu juga dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Begitu juga dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz yang kita tahu adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana, karena kepemimpinan itu bukanlah sebagai bentuk fasilitas, tetapi kepemimpinan itu adalah sebagai bentuk pengorbanan. Kepemimpinan itu bukanlah suatu hal yang istimewa, karena kepemimpinan itu merupakan tanggung jawab. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin umatnya, kita tahu bahwasanya Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang bisa mempersatukan umatnya ketika itu, yang bisa mempersatukan permusuhan perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim, dan di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di mana rakyatnya menjadi sangatlah makmur. Ketika Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Yazid bin Said untuk mengambil zakat di daerah Afrika, yang kita tahu sekarang daerah Afrika adalah daerah yang miskin. Dulunya daerah Afrika ini adalah daerah yang makmur. Ketika Yazid bin Said memungut zakat di Afrika tersebut, kemudian Yazid bin Said ingin membagikan zakat tersebut, tapi tidak ada satupun penduduknya yang mau mengambilnya. Kenapa demikian? Karena penduduknya sudah berkecukupan. Inilah kepemimpinan dari Umar bin Aziz, seorang pemimpin yang bijaksana, yang amanah, yang adil, yang bisa menyelamatkan bangsanya dari kemiskinan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sangatlah mengidolakan kepemimpinan Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab mengidolakan orang lain sebagai pemimpinnya. Dia adalah Umair bin Sa'ad al-Ansori, di mana Umair bin Sa'ad al-Ansori ini adalah seorang gubernur di daerah Kham, di mana beliau memimpin umatnya dengan sangat baik, dengan sangat adil. Bahkan seorang pemimpin yang menyelamatkan bangsanya, yang taat beragama kepada Allah. Bahkan dia rela untuk menyerahkan seluruh gajinya, dan jika ada masyarakatnya yang miskin, maka dialah yang paling miskin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dan insya Allah pada acara deklarasi ini, kita akan mencari seorang pemimpin, dan semoga pemimpin yang akan kita deklarasikan ini adalah pemimpin yang taat kepada agama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan seorang pemimpin yang amanah, adil, jujur dan patonah. Insya Allah, semoga pemimpin yang akan kita pilih ini memiliki sifat seperti kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.